haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di subuh yang penuh berkah ini kita semua masih melanjutkan ya berbagai kegiatan yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barusan ya kita sudah tilawah, memulai dengan tilawah Al-Qur'an bersama-sama. Nah, mudah-mudahan ini merupakan sababiah ya atau ikhtiar kita untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang Allah ridhoi, dengan melakukan hal-hal yang penyebab turunnya rahmat atau kasih sayang Allah kepada kita semua. Amin ya Allah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menafsirkan Quran surah pilihan saja ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 nih, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang di sini ada hal-hal yang bisa meluruskan ya akhlak kita semua sebagai seorang muslim-muslimah. Saya bacakan dulu surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, ini ayat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian, katsiron, kebanyakan, minadh-dhanni, dari prasangka. Inna, sesungguhnya, ba'dadh-dhanni, sebagian prasangka, ismun, adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan juga saling menggibah satu dengan yang lain ya, saling menggunjing. Ayuhibbu, apakah yuhibbu, suka ya, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ayyakula lahma akhihi, memakan daging saudaranya, maitan, berupa bangkai ya. Jadi apakah seorang di antara kamu suka memakan daging bangkai saudaranya, fakarihtumuh, maka tentulah kalian akan jijik ya terhadapnya. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun, Allah maha penerima tobat, rahimun, Allah maha penyayang. Nah, di sini di Quran surah Al-Hujurat, nah, untuk peringatan kepada kita semua bahwa Allah melarang hamba-hambanya, yang pertama larangan untuk berprasangka buruk ya, suudzon, atau mencurigai siapa saja ya, mencurigai keluarga, saudara, misalnya orang lain, dengan tuduhan yang jelek, yang tuduhan yang buruk, yang bukan pada tempatnya. Nah, jadi di sini sudah diperingati, dalam hadisnya juga ya, sudah dikuatkan bahwa iyyakum wadzanna, jauhilah oleh kalian adzon, prasangka. Fa inna dzanna, karena sesungguhnya prasangka buruk itu ya, akzabul hadis, sedusta-dustanya ucapan. Jadi dalam hadis ini juga kita memang harus menjauhi suudzon ya terhadap orang lain. Misalkan pokoknya terapkan saja husnuzon pada orang lain. Apapun kesalahan orang lain, kita nggak usah
berprasangka hal-hal yang tidak baik terhadap orang lain. Nah, banyak sekali dikuatkan dalam hadis-hadis yang lainnya ya. La taqata'u, janganlah memutuskan tali persaudaraan. Wala tadabaru, jangan saling menjatuhkan. Wala tabagodu, jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Wakunu, dan jadilah kalian ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara. Nah, jadi yang pertama itu tadi larangan untuk suudzon ya terhadap orang lain. Nah, ini ada salah seorang sahabat ya bertanya, "Wahai Rasul," sebenarnya kan kata Rasul teh gini, eh Rasulullah pernah bersabda, ada 3 hal yang ketiganya memastikan bagi umatku. Yang pertama adalah tiaroh. Nah, jadi ada tiaroh, ada dengki, dan ada buruk sangka. Kemudian ada yang bertanya pada Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana cara kita melenyapkan ketiga-tiganya ya, kalau ada di dalam diri seseorang, ketiga-tiganya? Maka Rasulullah menjawab, Iza hasadta. Nah, apabila engkau dengki, kan kadang kita suka ada juga dengki ya sama orang lain misalnya. Iza hasadta, apabila engkau memiliki dengki, fastagfirillah, maka mintalah ampun pada Allah, perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa iza zonanta, dan apabila engkau berprasangka buruk ya, fala tuhaqqiq, maka janganlah kamu nyatakan, jangan diucapkan. Kalau kita berprasangka buruk terhadap orang lain, ada terlintas dalam pikiran, fala tuhaqqiq, janganlah diungkapkan gitu ya, jangan dinyatakan. Wa idza tatayyarta fa'amdi, dan apabila kamu mempunyai tiaroh, tiaroh itu misalkan ada tanda-tanda sial malang gitu ya, maka teruskanlah niatmu. Misalkan jangan sampai kita ada anu bakal anu, pokoknya teruskan aja gitu, kerjakan saja. Itu. Jadi yang pertama jangan suudzon. Yang kedua dalam ayat tersebut adalah wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi di sini ada kalimat tajassus ya. Jangan pernah gitu kita ingin mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam hadisnya diperkuat ya, la tajassasu, janganlah kalian memata-matai, wala tahassasu, dan janganlah pula mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling menjatuhkan. Wakunu, dan jadilah kalian semua ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara. Nah, jadi sudah jelas bahwa misalnya kita tahu orang lain itu berbuat seperti itu, jangan dicari-cari, misalkan cari bukti bahwa dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu sudah dilarang ya oleh Allah. Al-Auza'i menyebutkan bahwa tajasus itu adalah mencari-cari kesalahan pihak lain. Adapun tahassus, tahassus itu mencari berita ya, padahal tidak mau didengar, orang tersebut tidak mau beritanya itu di blow up, misalkan seperti di media kalau artis-artis misalnya. Terakhir deh, 1 menit terakhir ya, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian saling menggunjing, saling gibah, saling menggunjing satu sama lain. Nah, apa sih gibah itu? Rasulullah pernah menyebutkan ya bahwa gibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebutkan, menggunjingkan saudaramu dengan hal-hal yang ia tidak suka. Kila, dikatakan, afaro'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasul, bagaimana jika yang aku gunjingkan itu ada pada orang tersebut? Qala, Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu, jika apa yang kamu gunjingkan ada pada orang tersebut, berarti kamu sudah bergibah, mengumpat. Wa ilam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu, tapi jika yang engkau gunjingkan itu tidak ada pada orang tersebut, berarti kamu sudah hasut. Jadi intinya kita tidak boleh berghibah. Misalkan kita tahu seseorang tersebut dia itu jorok orangnya. Nah,
padahal orang tersebut nggak mau dia disebut jorok walaupun pada kenyataannya memang jorok misalkan. Nah, itu adalah termasuk gibah. Dia itu kayak gini kayak gini. Jadi ketika apa yang kita ungkapkan terus orang tersebut tidak mau seperti apa yang kita ungkapkan, maka itu termasuk gibah. Dan kita tidak boleh melakukannya karena sama dengan kita memakan bangkai daging bangkai ya saudara sendiri. Nah, itu ada 3 hal yang mesti kita jauhi berdasarkan pesan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama tadi apa? Tidak boleh apa? Suudzon. Tidak boleh suudzon. Yang kedua tidak boleh memata-matai ya, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga tidak boleh bergibah ya, menyebutkan sesuatu yang orang lain tidak suka dengan apa yang kita sebutkan. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fenty yang sudah memberikan tafsir Al-Quran surat Al-Hujurat ya, ayat 12, menambah pemahaman kita agar kita senantiasa untuk menguatkan tali persaudaraan sesama kita, sama orang muslim dan orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, untuk podcast hadisnya biasanya adalah disampaikan oleh Kang Asep atau Bunda Nur Laila, karena beliau berdua sepertinya